Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Munir. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yoki. Kami dari Teman Pesantren. Pesantren. Untuk episode kali ini kita akan kembali membahas film ya ayatnya. Judul filmnya The Shining tahun 1980. Untuk awal ceritanya gimana ya? Kalau di The Shining ini awal ceritanya ada satu hotel namanya Hotel Overlook, di mana sebelumnya ini pernah dijaga seseorang yang namanya Grady beserta keluarganya. Tapi karena tidak tahu kenapa Grady ini tiba-tiba membunuh semua keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya perempuan yang kembar, dengan cara mencincang tubuhnya. Setelah itu Grady menembak kepalanya sendiri dengan pistol hingga meninggal. Terus saat ini yang kita ceritakan ini tokoh utama namanya Jack, dan istrinya namanya Wendy dan anaknya namanya Denny. Betul. Iya, mereka tidak tahu kejadian sebelumnya ya. Ditawarin bekerja di hotel itu untuk menjaga hotel selama musim dingin karena hotel tersebut tutup. Aneh ya, padahal hotel kalau musim dingin biasanya untuk liburan, tapi Iya. kalau ini tutup ya. Mungkin karena di cerita itu juga dijelasin di setiap musim dingin itu badainya terlalu tinggi, terlalu itu ya kencang, jadi memang tidak aman, makanya ditutup. Nah, ceritanya lagi kembali lagi, si Jack ini atau ayahnya ini memang penulis. Jadi ketika ditawari di hotel tersebut yang memang kosong, sangat tertarik karena kan bisa mendapat inspirasi karena sepi. Juga dia tenang ya, nggak ada gangguan dari Betul, banyak orang ya. Untuk awal-awal tinggal di situ sih nggak masalah. Oh ya, sebelumnya kan perkenalan dengan kru-krunya. Terus ada satu kepala koki namanya Tuan Dick Halloran itu, ternyata dia juga designing juga. Kalau designing di film ini tuh ternyata kalau di kayak kita tuh indigo. Jadi bisa lihat hantu, bisa melihat ke masa depan atau masa lalu. Jadi designingnya itu indigonya ada macam-macam. Betul, beda-beda. Nah, si Denny ini anaknya ini dia desainnya dia bisa lihat masa depan sama punya teman imajinasi yang namanya Tony. Bentuknya Bentuknya orang dia atau tidak dilihatin bentuknya sih. Cuman menurut Denny bahwa Tony itu tinggal di mulutnya. Uniknya di situ. Dan memang tidak pernah dilihatkan. Hanya nanti ada satu adegan yang si Tony merasuki Denny untuk menolong Denny malah justru. Ya, terus si Denny pun tahu soal desainnya ini, dikasih tahu sama tadi kepala koki yang namanya Dick itu. Ternyata Dick Halloran ini juga desainin juga. Iya, jadi kekuatannya itu disebut shine. Jadi yang bisa mengendalikan harus bisa mengendalikan shine, katanya seperti itu. Dan tidak hanya Denny dan Tuan Dick ini ternyata ada banyak designing sebetulnya ya orang yang bisa itu. Terus selanjutnya setelah itu si Mr. Tuan Dick Halloran ini dia mengajak Denny untuk makan es ketika setelah perkenalan dengan keluarganya Jack Torrance. Nah, ketika sedang makan es krim, Dick ngobrol nih ke Denny. Dia menceritakan bahwa memiliki kemampuan shining itu tidak masalah, karena dengan punya kemampuan shining itu sebenarnya kamu kalau misalnya kesepian atau sedih pun kamu bisa ngobrol dengan orang yang sudah meninggal. Kalau Mr. Tuan Halloran atau Mr. Dick Halloran sendiri, dia sering ngobrol dengan neneknya ya, kalau nggak salah ya, kalau dia kesepian atau merasa sedih seperti itu. Kayak ada jin pendamping ya. Betul banget. Nah, setelah ngobrol dengan Denny, Tuan Dick Halloran beserta krunya hotel yang lain kan pergi untuk meninggalkan keluarga Torrance sendiri untuk menjaga selama musim dingin. Nah, disinilah mulai awal cerita dan kengeriannya dimulai. Ya, itu awalnya bulan-bulan awal nggak apa-apa, tapi terus setelah beberapa bulan kemudian mulai ada gelagat bahwa ayahnya ini si Jack ini mulai aneh ketika istrinya mau nawarin makan malah dimarahin karena dia lagi ngetik, lagi bikin itu. Jadi wah, nanti inspirasiku hilang. Terus dia bilang kalau sampai ada suara ketikan jangan kesini lagi, malah dia marah padahal maksud istrinya baik. Terus adegan berganti ke Denny kan suka main sepeda roda 3 itu di dalam hotel. Terus dia lewat ke satu kamar hotel nomornya 237. Setiap lewat ke situ berhenti terus ngeliatin dengan ekspresi yang ketakutan, dia merinding malah. Pertama mau masuk nggak berani, terus ditinggal. Terus dari adegan ke ibunya dia cerita bahwa di kamar itu ada sesuatu, tapi kan
ibunya bilang mungkin karena punya teman imajinasi ya, jadi ibunya belum tahu tentang desainingnya itu, jadi dianggap oh biasa anak kecil punya teman imajinasi, lihat hal-hal itu biasa. Ya itu nanti diceritakan lagi sih untuk yang ruang 237 ya. Betul. Nah setelah itu Denny juga ketemu nih sama dua anak kembar. Yang pertamanya dikira karena kan terlihatnya biasa nih. Kemudian si anak kembar ini selalu mengajak ayo pergi main, tapi bermain untuk selamanya. Padahal si anak kembar ini adalah anaknya Tuan Gredi yang sudah mati dicincang. Seperti ceritakan awal tadi ya. Ya, yang saya ceritakan di awal. Dan ternyata si Denny itu juga bisa melihat bahwa sebenarnya yang di depannya ini bukan dua anak biasa, tapi hanya potongan-potongan tubuh atau penampakan yang sudah berlumuran darah, sehingga dia karena takut dia menutup matanya. Setelah dibuka, anak-anak ini sudah hilang. Nah, lalu adegannya kembali ke si Denny sama ibunya lagi. Mereka karena jarang ngobrol sama ayahnya karena ayahnya sibuk ngetik cerita, mereka sering main di taman labirin ya. Betul, taman labirinnya. Nah, ini juga yang nanti di akhir cerita juga menjadi penyelamat mereka. Ya, jadi kuncinya ya di labirin ini ya malah. Betul. Ya. Terus adegan berganti ke Jack, ayahnya ini kan mungkin lagi suntuk ya, terus ke bar. Anehnya nih barnya ini kosong sebetulnya. Tapi dia berharap Tuhan beri apa, aku akan memberikan apapun termasuk jiwaku untuk bisa minum. Nah, setelah dia bilang gitu, dia lihat tuh ada penampakan hantu namanya Lloyd, dia bartender di situ. Ketika dia mau membayar ternyata dompetnya kosong, terus dia bilang kalau bon dulu boleh nggak ngutang? Oh boleh, ini gratis gitu kan, kasih minum. Terus istrinya manggil, waktu dia melihat ke istrinya terus dia ke bar lagi sudah kosong. Betul. Jadi yang tadinya ada minuman di barnya itu kosong, Lloydnya bartendernya juga hilang. Nah terus diceritakan bahwa istrinya bilang si Denny, di sini ada orang lain, bukan cuma keluarga kita. Betul. Si Denny lihat ada orang di ruang 237 itu, tapi kan tidak percaya pertama. Betul. Jack ini, terus si Jacknya ke sana, ternyata betul. Jadi di bathtub atau di bak mandi itu ya, di bak mandi itu ada penampakan cewek. Nah setelah si Jack masuk mendekat, si cewek ini kan bangun nih dari bathtub, terus dia mencium si Jack telanjang ya, dia telanjang ya. Kita nggak berikan gambarnya ya. Ya, nanti mungkin ganti gambarnya waktu sudah jadi serem ya dan tidak ada pornografinya. Nah itu nanti si cewek ini mencium Jack Torrance, kemudian berubah jadi nenek-nenek yang badannya itu sudah setengah membusuk. Ya. Si Jack langsung lari keluar dari kamar, ngomong lagi sama si Wendy. Ya. Nah habis ngobrol sama Wendy, dia turun lagi ke ruangan minum, ke bar lagi, dan ternyata di bar itu sudah ramai sekali. Kayak ada orang pesta gitu ya. Ada orang pesta, betul. Dan dia ketemu lagi sama Lloyd di sana. Baik. Dia minum lagi betul. Terus ketika dia senang kan enggak minum, bisa minum, dia nari-nari nggak sengaja kesenggol sama pelayan. Betul. Nah terus kan bajunya Jack atau jaketnya Jack kotor sama pelayannya, yuk saya bersihkan di toilet. Terus waktu dibersihkan si Jack ini melihat kok kayak ini kok enggak asing dengan ini ya. Ternyata ditanya apa namamu, Tuan Gredi gitu. Betul. Oh iya betul. Terus kamu punya anak kembar, kamu dan oh iya gitu. Terus oh kamu membunuh dan memutilasi keluargamu ya, terus kamu bunuh diri digituin. Tapi tetap nggak ngaku, tetap nggak ngaku ya Tuan Gredinya ini. Terus malah Tuan Gredinya malah memberi positif kesan sugesti buruk ke si Jacknya itu, bahwa keluarganya itu malah mau membangkang, mau lari. Terus juga ada temannya orang kulit hitam yang mau mengganggu, katanya gitu. Mungkin yang dimaksud si Dick Halloran itu ya. Betul. Kemudian setelah Jack terpengaruh sama kata-katanya ini, dia ini kembali ke ruang tengah untuk nulis. Nah Wendy ini turun ya ke ruang tulis ya, ke ruang ketik ya. Ternyata ada tulisan itu ya. Dan di sana ada tulisan bahwa Jack kebanyakan kerja kurang bermain. Iya, kebanyakan kerja kurang bermain. Semua ketikannya naskahnya seperti itu. Betul. Dan si Wendy ini ternyata dia kan turun ke bawah bawa tongkat baseball ya, untuk melindungi diri. Takutnya kalau dia apa-apain sama si Jack, karena dia merasa si Jack pun sudah mulai aneh ya. Nah ternyata benar nih, si Jack sudah mulai nggak beres. Wendy ngomongnya kacau ya, meracau yang nggak jelas. Dan si Wendy ini bilang aku mau pergi dari sini dengan anak kita menggunakan snowcat. Snowcat itu mobil salju. Nanti ada gambarnya juga di sini.
Dan itu adegan itu bertepatan dengan Tuan Dick mendapat penglihatan yang masa depan yang di hotelnya itu. Jadi khawatir mencoba nelpon ke hotel, ternyata kan sudah dirusak ya teleponnya. Terus nelpon ke kantor polisi terdekat, ternyata kantor polisi mencoba nelpon ke hotel tetap tidak bisa karena sudah dirusak ya. Terus besoknya kan malam besoknya Tuan Dicknya ini naik pesawat langsung berusaha ke hotel Overlooknya. Ya, terus kembali ke adegan Jack sama mengejar-ngejar Wendy dan Denny ya. Betul. Lalu ini masuk ke adegan yang epic sih, banyak banget kalau kita lihat di Google kayak meme gitu ya atau meme ya katanya ya. Di film The Shining ini ketika si Jack mencoba untuk menangkap Wendy setelah Wendy mengeluarkan Denny dari toilet ya, dari belakang ya. Nah itu Jack itu kan mengkapak pintu kamar mandi. Lah itu kan mukanya lewat pas di celahnya itu ya. Dan itu yang paling sering jadi meme. Ya itu banyak sekali ya gambar seperti itu ya. Betul. Bahkan di covernya juga gambar desainnya seperti itu loh. Nanti mungkin bisa kita kasih ya di depan nanti gambarnya. Ini ada di sini gambarnya ya. Lah itu dia mencoba masuk ke kamar mandi, tapi ketika tangannya mau memegang gagang pintu, tangannya itu kan disayat sama Wendy pakai pisau sehingga dia kesakitan. Lah ternyata itu Tuan Dick Halloran datang. Iya, untuk menyelamatkan ya. Jadi ada suara langsung Jacknya menghentikan aktivitas ngejar istrinya terus turun ke bawah. Lah Dick Halloran ini tidak tahu kejadian sebenarnya. Tiba-tiba waktu ketemu langsung dibunuh pakai kapak di dadanya ya. Ya, setelah itu si Jacknya ini keluar, dia lihat Denny di luar. Terus dikejar-kejar. Nah, ini adegan epicnya nih Yok, yang Denny masuk ke labirin. Mungkin Yok bisa lanjut. Ketika masuk ke labirin, kita mungkin berpikir bahwa Denny ini kan anak biasa, mungkin indigonya juga enggak yang gimana gitu ya. Tapi ternyata Denny ini pintar banget, luar biasa bahkan seperti itu. Dia masuk ke labirin, lalu dia kan sudah sering sama ibunya ke labirin nih, sudah hafal. Nah, ketika dia masuk ke labirin sampai tengah-tengah, dia itu jalan mundur, menginjak bekas jejak kakinya di salju. Waktu itu salju ya, jadi kan kelihatan jejaknya ya. Jadi untuk menghilangkan jejak maksudnya ya. Betul, untuk menghilangkan jejak juga untuk mengecoh ayahnya. Ketika dia sudah sampai tengah-tengah, dia mundur, dia bersembunyi di pinggiran tumpukan salju sama kayak pohon-pohonannya yang jadi pembatas itu. Nah, ketika ayahnya sampai tengah, dia langsung lari keluar dari labirin. Karena dia sudah hafal ya, jadi cepat ya. Karena sudah hafal, dia cepat untuk keluar sehingga ayahnya bingung muter-muter nyari di jalan. Jacknya sendiri belum pernah masuk ya, jadi belum tahu. Karena Jack tidak pernah masuk, dia tinggal muter-muter sambil teriak-teriak manggil anaknya. Nah, ketika itu Denny sudah lari keluar, dia ketemu sama Wendy lagi. Lalu si Denny pergi sama ibunya naik snowcat-nya Tuan Dick Halloran. Dan si Jack akhirnya membeku ya. Kelihatan membeku. Terus yang ada adegan epic setelah itu ada foto yang dilihatkan tahun 1921, ada fotonya Jack muda ya. Iya, Jack muda. Itu maksudnya dari endingnya itu apa? Kalau yang pernah saya baca Google gitu, kok ada yang bilang bahwa si Jacknya ini kayak dia time loop, jadi kayak time paradox selalu mengulang adegan itu. Jadi jiwanya kayak terperangkap di hotel Overlook dan mengulang adegan itu lagi. Jadi seperti itu. Jadi dia jadi makhluk Overlook ya? Betul, jadi makhluk Overlook. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran, bisa lihat filmnya dulu, The Shining. Lalu kalau sudah selesai nonton The Shining, bisa nonton ada sequelnya ya, ada sequelnya menceritakan Denny dewasa ya. Betul. Kira-kira berapa? 40 tahun kemudian atau kalau tidak salah? Iya, 80 ke 2020 ya. Betul. Sudah masa depan sih. Jadi untuk si Denny-nya sendiri sudah dewasa dan dia punya pendamping, yaitu si Dick Halloran tadi ya. Dick Halloran ini jadi hantu untuk mendampingi Denny menggunakan kekuatannya. Dan banyak hantu-hantu yang ada di The Shining juga muncul ya, kayak cameo gitu ya. Ini film ini jadi epic lagi di tahun 2018 ya. Waktu ada film apa ya? Ready Player One. Oh iya betul. Ya, ada adegan waktu masuk ke gamenya itu masuk ke hotel Overlook. Jadi di situ mencari kunci. Jadi di mesin ketiknya itu ada gambar kunci. Ya, terus ada adegan itu tiba-tiba
ada salah satu yang belum pernah nonton The Shining di situ ceritanya. Terus dia tanya ke temennya, ini serem nggak sih The Shining? Aku belum pernah lihat, dia bilang gitu. Terus ada bola kayak baseball ya, tiba-tiba datang dia ambil sama dia, terus mau diikutin, ternyata tuh ada anak kembar yang di The Shining itu. Betul. Dan itu jadi bikin film The Shining ini booming lagi. Jadi booming lagi ya. Padahal mungkin awal di 1980 booming pun tidak se-booming sekarang Iya, betul. Mungkin banyak yang nonton lagi setelah dari Ready Player One itu malah. Betul. Jadi kalau saya main ke forum-forum di internet itu banyak yang komen di film The Shining itu, oh saya lihat kesini karena Ready Player One gitu. Mungkin perlu kita bahas nih, Dr. Sleep, Ready Player One juga mungkin perlu kita bahas ya. Ya mungkin nanti di episode beberapa, mungkin tidak besok ya, mungkin di episode yang lain kita akan bahas untuk Ready Player One sama Dr. Sleep juga, teman-teman. Sama teman-teman kalau ada film yang ingin dibahas, klik aja di komen ya, tulis di komen. Boleh. Tetap kami ingatkan ya untuk like, subscribe, share-nya juga. Betul. Ya ke teman-teman, ke keluarga. Bisa DM di Instagram juga DM di Instagram ya. Instagramnya @temanbersantai ya. Betul, atau kirim email di temanbersantai@gmail.com. Nanti saya tulis di sini. Ya. Jangan lupa juga kalau misalnya ada saran dan kritik, ya, kami masih menerima saran dan kritik karena kan kami masih channel baru. Jadi kalau ada yang kekurangan apapun bisa langsung dikomenkan ke kita sehingga kita kedepannya bisa lebih baik juga. Ya, kritik aja nggak apa-apa. Maksudnya di sini nggak akan tersinggung ya, malah. Ya. Kritik kan membangun. Betul. Betul. Kalau memang ini kurang bagus bahasanya, mau di dislike juga boleh Pak ya, bebas. Boleh, bebas. Terus yang penting subscribe itu nggak banyak, tinggal klik subscribe aja. Iya, nggak rugi juga kan. Jangan lupa nyalain lonceng, jadi kalau kita ada video baru bisa langsung tahu juga. Iya, terus rencana untuk jadwalnya nih sementara Senin yang obrolan bebas. Senin obrolan bahasanya bisa ganti kan. Betul. Yang Rabu kayak review film kayak ini ya. Rabu itu untuk review film ya, seperti ini. Kalau Jumat kita ya. Bisikan horor ya. Bisikan horor ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Iya, mungkin hari ini sekian dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, saya Munir. Saya Yogi. See you. See you.